harapkan pada kita semua, termasuk Ibu Dede sebagai pemateri yang mewakili dari asosiasi, revisi kurikulum ini memang menjadi salah satu agenda, karena kurikulum khususnya di Fakultas Sosial Politik ini sudah rata-rata 5 tahun, meskipun itu tidak menjadi ketentuan bahwa nanti 5 tahun baru revisi, tetapi disesuaikan dengan perkembangan. Namun dalam revisi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, tentunya tetap mengacu pada KKNI, Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi yang tentunya kita merujuk dari asosiasi. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka, artinya menyesuaikan program Menteri tentang MBKM. Jadi ada 3 hal yang prinsip dalam penyusunan kurikulum atau revisi kurikulum tersebut. Kita agak menekankan kalau yang KKNI saya kira sudah sejak tahun 2012, kemudian dari asosiasi tentunya sesuai perkembangan ilmu pemerintahan tentunya, kemudian MBKM itu karena kita diwajibkan bahwa minimal 35% mahasiswa kita itu mengikuti program MBKM. Nah, salah satu program itu adalah bahwa setiap program studi itu menyiapkan minimal 20 SKS untuk konversi MBKM tersebut. Misalnya ada yang magang 6 bulan, maka mahasiswa tersebut dapat dikonversi 20 SKS. Jadi itu harus ditetapkan dengan jelas di setiap program studi. Yang mana saja tentunya program studi berkonsultasi dengan pihak asosiasi, yang mana yang tepat untuk mata kuliah konversi. Tetapi perlu kami sampaikan sesuai hasil rapat tingkat universitas bahwa seyogianya mata kuliah konversi MBKM ini adalah mata kuliah yang pilihan. Ya, meskipun bukan pilihan atau relevan yang disesuaikan dengan tema magang ataupun kegiatan-kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan akademik. Jadi itu ada 3 prinsip yang harus diperhatikan sehingga pada saat ditandatangan atau disahkan kurikulum itu oleh rektor, itu sudah jelas yang mana mata kuliah konversi, yang mana yang bukan. Karena sampai saat ini Universitas Harbolnas belum menetapkan baru semester ini, sehingga ada Ibu Dede yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada kami sangat butuhkan. Kami mungkin tidak bisa membalas balasan yang baik. Kemudian saya menyampaikan kepada Ketua Program Studi, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini, dan kepada seluruh peserta Lokakarya revisi kurikulum ini, terima kasih atas kehadirannya. Jam-jam saat ini adalah jam istirahat, tapi saya yakin kita berupaya datang dalam rangka menunjukkan bahwa program studi pemerintahan
Ibu Hawa ini harus maju. Salah satunya dimulai dari kurikulum. Tentunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi kewajiban kita untuk tetap berada di relnya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dan ini adalah bagian-bagian titipan dari Padekan, apa yang harus diperhatikan dalam merevisi kurikulum tersebut. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya revisi kurikulum program studi ilmu pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hargoleo atas nama dekan saya buka. Demikian, selamat mengikuti Lokakarya. Sekali lagi Bu Dede, terima kasih Bu Dede. Salam dari Padekan, dari kami semua yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu secara langsung. Amin, amin Pak. Sama-sama. Salam juga buat Pak Dekan. Selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak. Semoga acara hari berjalan dengan lancar. Baik, hari ini ada Baik. Selanjutnya saya akan kepada moderator. Ya, Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam. Ini maaf Pak, di rumah saya agak berisik. Oh, enggak apa-apa. Ya. Iya, baik. Hari ini mungkin kita akan memulai materi kita atau ya, nanti akan disampaikan oleh narasumber. Dan sebelum saya memberikan kepada Ibu Dede untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan kurikulum KAPSIPI, mungkin saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Yang pertama, nama Dr. Radas Dede Sri Kartini, MSI. Di mana beliau lahir di Bandung 12 Januari 1967 dan kemudian riwayat pendidikan tahun lulus sarjana tahun 91 di Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad, kemudian S2 tahun 2001 Ilmu Politik UGM, dan S3 tahun 2016 Ilmu Politik UGM. Ya. Dan dari riwayat pekerjaan yang pertama pernah menjadi sekretaris subprogram studi kelegislatifan Diploma 3 FISIP Unpad 2001-2003. Kemudian juga sebagai kepala laboratorium bahasa Diploma 3 FISIP Unpad 2003-2008. Kemudian sebagai sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad 2007-2011. Kemudian sebagai ketua program studi Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad 2018-2021, dan kemudian ketua program studi Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad 2021 sampai sekarang. Dan untuk riwayat sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua 1 KAPSIPI periode 2021-2024. Ya, sekira mungkin itu ya CV beliau berkaitan dengan bidang keilmuan yang telah ditekuni oleh Ibu. Ya. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin sampaikan dulu Bu sebelum Ibu memberikan materi.
yaitu bahwa sebenarnya program studi ilmu pemerintahan ini atau program studi kami ini sebenarnya mulai berdiri tahun 2018. Ya, jadi sebenarnya masih sangat mudah. Ya, 2018 tepatnya tanggal 13 Februari 2018. Ya. Dan alhamdulillah tahun 2019 kami bergabung dengan KAPSIPI, kami mengikuti keanggotaan KAPSIPI. Ya, dan juga tahun 2020 kami juga telah melakukan akreditasi. Ya, dan hari ini merupakan lokakarya kurikulum yang kedua. Ya, jadi setelah terbentuk 2018 sekitar bulan April itu kita mengadakan lokakarya, ya, dan beberapa mata kuliah yang kita masukkan itu ya itu adalah juga dari KAPSIPI. Ya, mungkin itu sebagai pengantar, ya, sebagai informasi ya berkaitan dengan keberadaan daripada program studi kami. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Dede untuk ya, memberikan atau memaparkan materi-materi yang telah disiapkannya. Silakan Bu. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan FISIP yang diwakili oleh Bapak Wakil Dekan 1 Pak Sartono Esos MSI. Yang terhormat Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UHO Pak Saidin, dan tentunya adalah teman sejawat ilmu pemerintahan dan tamu undangan yang lain. Baik, kali ini saya dihubungi Pak Saidin, terus terang mendadak begitu ya, untuk mempresentasikan tentang kurikulum ilmu pemerintahan. Nah, perlu saya ungkapkan juga sebelum saya memberikan materi, periode kepengurusan yang baru tentu saja belum mengeluarkan kurikulum baru dari KAPSIPI, karena biasanya KAPSIPI itu memberikan nomenklatur mata kuliah kurikulum nasional yang sebaiknya ada di tiap ilmu pemerintahan di Indonesia. Nah, kami kemarin tepatnya tanggal 9 sampai 10 Maret mungkin ada yang bergabung di workshop outcome based education. Pada dasarnya sekarang kurikulum harus berdasarkan berbasis outcome based education atau OB begitu ya, yang berdampak pada bagaimana juga dosen-dosen dituntut membuat RPS berbasis OB. Jadi pada dasarnya di sini saya sharing pengalaman sebagai mungkin yang pernah mengelola prodi dan sekarang mengelola prodi begitu ya, bagaimana mengevaluasi kurikulum ketika regulasi yang baru muncul ataupun ya kita harus merespon perkembangan yang terjadi di sekitar kita. S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad juga sama, begitu saya masuk tahun 2021 menjadi Kaprodi, maka MBKM waktu itu sudah berjalan meskipun baru dalam taraf transisi, maka saat itu saya menyesuaikan bagaimana kurikulum yang ada dengan metode pembelajaran MBKM. Nah, baru 1 tahun kemudian juga dikenalkan lagi dengan kurikulum berbasis OB. Saya pun saat ini juga sedang menyesuaikan kurikulum yang berbasis OB begitu ya. Nah, jadi sharing kali ini adalah tentunya saya mengambil slide dari pengalaman saya mengelola prodi dan juga workshop yang pernah dilakukan di KAPSIPI yaitu tanggal 9-10 Maret begitu ya. Nanti mungkin ya ada kesamaan 2-3 slide yang saya ambil dari workshop yang dilakukan oleh KAPSIPI. Baik Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen. Tidak harus sekali atau menunggu waktu 3 tahun sekali, tetapi juga begitu ada regulasi atau hal-hal yang dianggap baru, maka itu dilakukan begitu ya. Jadi saya setahun juga belum gitu. Kebetulan ada regulasi yang baru dan ada tuntutan yang baru sehingga
prodi saya itu adalah melakukan evaluasi kurikulum. Nah, ini biasanya adalah latar belakang kita harus mengevaluasi kurikulum. Selain, maaf ya, kalau ada yang mengganggu saya mute dulu. Ya, saya lanjutkan. Maklum, banyak yang lewat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pergeseran dari makna government ke governance itu juga membuat bahwa kita juga harus merubah beberapa mata kuliah, begitu ya. Nah, selain itu juga tentunya masukan dari alumni, kalau sudah punya alumni, begitu juga masukan dari pengguna, yaitu user, begitu ya. Nah, tentunya user di sini adalah bagaimana para pengguna lulusan ilmu pemerintahan merespon lulusan-lulusan yang sudah bekerja. Nah, saat tahun 2021, tahun yang lalu itu, saya meminta user dari Kemenpan RB, dan yang satu lagi adalah alumni, kebetulan sudah bekerja di lembaga administrasi negara di LAN, dan kebetulan dia baru lulus S3, begitu ya. Kami meminta masukan dari user dari Kemenpan RB dan juga dari alumni seperti apa sebaiknya kurikulum ilmu pemerintahan 5 tahun ke depan. Ya, revisinya biasanya 5 tahun, tapi evaluasinya bisa tiap tahun, begitu. Nah, dari hasil evaluasi itu muncul bahwa sebaiknya prodi memiliki mata kuliah yang khas lokal, begitu ya. Mata kuliah yang khas lokal, kemudian dengan dikembangkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government, maka mata kuliah ini harus menjadi salah satu mata kuliah yang tidak ditempatkan di akhir semester. Awalnya kami menempatkan di akhir semester, tapi sebaiknya ini di awal semester sehubungan dengan MBKM yang harus direspon ketika mahasiswa berada di semester 5, 6, 7, begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan MBKM. Dan yang ketiga adalah ya yang kurikulum berbasis OB. Nah, nanti saya juga sharing bagaimana kami mengkombinasikan antara model pembelajaran MBKM dengan kurikulum berbasis OB, begitu. Nah, tentunya di sini juga tadi sudah disinggung ya, baik oleh Pak Wadek 1 maupun oleh Pak Kaprodi, bahwa memang kita sebagai yang bergabung dalam Kapsipi tentunya juga merujuk begitu ke apa yang Kapsipi lakukan, begitu ya, untuk meredesain kurikulum ilmu pemerintahan. Di antaranya adalah ada 19 mata kuliah yang diberikan oleh Kapsipi supaya ada di kurikulum ilmu pemerintahan, begitu. Nah, memang sebaiknya sih ke 19 mata kuliah itu dievaluasi, tapi kami berhenti dulu begitu untuk mengevaluasi 19 mata kuliah yang menjadi mata kuliah inti yang dikeluarkan oleh Kapsipi. Lalu setelah itu ya kami tentunya akan mengevaluasi, begitu ya. Nah, tentunya tadi juga saya sebut ada pergeseran paradigma dari government ke governance, begitu ya. Kemudian juga interaksi institusi pemerintah dan pemerintah yang mendorong perubahan objek kajian ilmu pemerintahan. Nah, ini di sini banyak misalkan sekarang kolaboratif governance dari yang tadinya triple helix menjadi pentahelix, begitu. Dan ini tentunya juga harus direspon oleh kita bagaimana perkembangan perubahan di paradigma, begitu ya. Lalu juga adalah bagaimana dinamika pemerintahan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Dan tentunya ini adalah yang keempat, isu pemerintahan lokal. Nah, ini menjadikan kurikulum harus dievaluasi apakah kita tentunya
mendesain kurikulum ini, pertama tadi apa yang disinggung oleh Pak Wadek 1, bahwa kita tidak lepas dari KKNI, betul ya, S1 ada di level 6, kemudian juga tidak lepas dari bagaimana asosiasi memberikan masukan kepada prodi-prodi yang tergabung dalam KAPSIPI, dan tentunya yang terbaru ini adalah yang kurikulum berbasis OB tersebut, begitu. Nah, tentunya saya juga ingin mengenalkan, Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa apa sih itu OB atau kurikulum berbasis OB. Nah, ini adalah pertama sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang dapat siswa lakukan dengan baik di akhir pengalaman belajar mereka. Jadi setelah mahasiswa kita lulus, mereka itu bisa apa, begitu kan? Intinya seperti itu. Nah, tentunya OB ini memerlukan restrukturisasi kurikulum, pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan praktik pelaporan dalam pendidikan. Ya, tentunya di sini restrukturisasi kurikulum adalah kita pasti semua prodi dihadapkan bagaimana mengakomodasi kurikulum yang ada di universitas. Universitas biasanya memiliki mata kuliah khas universitas, ya. Kemudian juga kita juga dihadapkan pada misalkan mata kuliah yang harus ada sesuai dengan peraturan, saya lupa lagi nomornya, Permendikbud nomor berapa, agama, kewarganegaraan, Pancasila, bahasa Indonesia, begitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kurikulum dirancang agar siswa dapat mencapai kemampuan tersebut. Maksudnya capaian pembelajaran lulusannya seperti apa. Nah, tentunya di sini OB juga harus bisa menunjukkan seperti apa learning outcomes-nya atau CPL-nya ya dari suatu pengalaman belajar yang memang sudah dilalui oleh mahasiswa. Nah, untuk itu kami menyusun tahapan kurikulumnya seperti ini ya, atau tahapan penyusunan kurikulum. Pertama adalah kita menentukan profil lulusan. Profil lulusan misalkan birokrat atau ASN, peneliti atau dosen misalnya, kemudian konsultan pemerintahan dan politik biasanya, lalu kalau di saya ada misalkan profil lulusannya adalah fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, itu profil lulusan. Kita tentukan dulu profil lulusannya, kemudian tujuan program studi, pasti ini masing-masing sudah memiliki, lalu kemudian adalah capaian pembelajaran lulusan. Nah, nanti ya sharing saya adalah misalkan ini CPL yang dimiliki oleh IP Unpad itu ada 5 ya. Nanti kita kaji ya. Dan di sebaran mata kuliah apa saja CPL itu hadir. Lalu seperti apa struktur kurikulumnya begitu ya. Nah, kemudian juga saya akan sharing juga memberi contoh bagaimana CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, isi mata kuliah, proses pembelajaran, di CPMK ada sub CPMK dan seterusnya begitu ya. Asesmen penilaian itu mungkin masing-masing universitas memiliki aturan, juga monitoring dan evaluasinya akan seperti apa, tetapi setidaknya adalah OB menekankan setidaknya ini karena melibatkan dosen yang kadang dosen ini kalau ditagih misalkan RPS begitu ya, susah begitu. Sehingga saya pun di sini sedang memberikan katakanlah sosialisasi kepada dosen-dosen agar merubah merubah RPS yang pernah dibuatnya disesuaikan dengan RPS berbasis OB begitu. Nah, ini profil ini kan tadi sebelum menyusun kurikulum harus dimulai dari profil. Jadi profil itu pada dasarnya adalah kan peran yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Jadi di sini profil di sini dianggap peran. Nah, bagaimana peran-peran apa yang akan
kita hasilkan ya untuk para lulusan di ilmu pemerintahan. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan itu pernyataan tertulis perihal apa yang harus dicapai oleh mahasiswa selama proses pembelajaran begitu. Nah, jadi CPL itu biasanya meliputi sikap, pengetahuan, ya. Di sini sikap, pengetahuan, dan juga di sini adalah kompetensi. Nanti ada kompetensi khusus, ada kompetensi umum begitu. Kemudian ada CPMK. CPMK di sini adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Ya, di sini di CPMK adalah tentunya dosen-dosen yang lebih mengetahui bagaimana dia menurunkan mata kuliah disebut CPMK-nya seperti apa, lalu diekstrakan lagi atau didetilkan lagi ke dalam sub CPMK. Nah, kemudian ini hanya sharing tadi seperti yang saya kemukakan. Saya mengambil contoh di prodi saya saja. Ini profilnya ada 5. Profilnya ada 5 lulusan ya akan seperti apa ya. Pertama, profil yang pertama ada birokrat atau aparatur sipil negara, kemudian peneliti, kemudian LSM, fasilitator, dan konsultan politik pemerintahan. Nah, profil-profil tersebut masing-masing memiliki CPL. Misalkan kalau profil nomor 1 itu ada di CPL 1 dan 2. Ini dicontohkan bahwa CPL 1 itu adalah lulusan mampu melakukan analisis kompetensi umumnya, penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkatan, ini kompetensi khususnya, berdasarkan konsep, teori, dan metodologi dalam ilmu pemerintahan dengan tetap menjunjung etika dan moral. Ini pengetahuannya dan ini tentunya sikapnya. Nah, begitu juga dengan CPL 2, lulusan mampu menata kelola birokrasi pemerintahan di berbagai tingkatan dan menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik. Ini pengetahuannya yang inovatif, kompetensi umumnya dengan penuh integritas dan bertanggung jawab, ini sikapnya. Nah, sedangkan CPL untuk peneliti adalah lulusan mampu merancang, melaksanakan, menuliskan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang benar, pengetahuannya serta mampu menganalisis, menafsirkan data, dan menyebarluaskan hasil penelitiannya secara berintegritas. Ini sikapnya. Oke, Bapak Ibu, saya tidak akan menyebutkan semuanya, begitu ya. Jadi kira-kira ini dari setiap profil itu ada CPL-nya begitu. Kemudian, nah dari CPL ini kita akan ada di mata kuliah apa saja CPL yang telah kita buat. Ini contoh misalkan CPL 3, maka tadi profilnya adalah peneliti. Profil lulusannya adalah peneliti, maka CPL 3 ini diakomodasi dalam mata kuliah seperti ini. Sebagai seorang peneliti, maka CPL-nya itu adalah disupport oleh mata kuliah statistik, MPS kualitatif, MPS kuantitatif, perencanaan penelitian, tentunya skripsi, kemudian MIP, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Dan ini adalah CPMK-nya. Gitu. Nah, CPMK-nya ini tentunya adalah dosen masing-masing ya sebaiknya merumuskan CPMK yang disusun mensupport lulusan begitu ya, mensupport capaian pembelajaran lulusan itu akan seperti apa. Nah, itu berarti tadi sudah diturunkan dari profil kemudian ke CPL. CPL akan disupport mata kuliah apa begitu ya. Dan tentunya ini misalkan dari ini contoh bagaimana misalkan salah satunya mata kuliah pembangunan lokal yang ada di saya. Misalkan seperti ini ya. Ini CPL-nya begitu.
Kemudian ini adalah CPMK-nya. CPMK juga tentunya tadi harus mengandung bagaimana sikap, pengetahuan, kompetensi khusus, ya, kompetensi umum, dan seterusnya begitu. Nah, ini sub CPMK yang biasa kita buat untuk 16 kali pertemuan, di mana dalam setiap pertemuan itu harus mengandung katakanlah ini ya, unsur-unsur taksonomi Bloom, barangkali masih ingat begitu. Di sini misalkan mampu menjelaskan relasi perubahan sosial dan pembangunan serta kaitannya dengan dinamika pemerintahan. Ini C2A3. Ini level 2 kognitifnya gitu ya, afektifnya level 3. Ini teori taksonomi Bloom. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan taksonomi Bloom. Nah, dan seterusnya di sini tentunya pertemuan ke-8, pertemuan ke-16 tidak ada dalam sub CPMK karena itu adalah UTS dan UAS begitu ya. Sehingga yang hadir nanti ini adalah bagian dari RPS begitu, adalah sub CPMK ini tentunya diturunkan ke dalam tabel ya, pertemuan-pertemuan, metode pembelajaran maunya seperti apa dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian saya membuat ini baru struktur, belum alur ya. Baru struktur, belum berupa alur begitu. Jadi ini totalnya 146 SKS. Kita tahu bahwa S1 adalah 144, minimal 144 SKS dan maksimal 160 begitu. Nah, ini adalah bayangan saya dan tim ketika harus mengkombinasikan antara OB dengan MBKM begitu. Nah, di sini di semester 1 ini ada 20 SKS, ini disebarkan ke dalam mata kuliah yang ada di universitas. OKK ini khas Unpad ya, olahraga, kesenian, dan keterampilan. Sebentar, ada gangguan. Nah, jadi ini yang tanda merah, ini ditandai CPL 1, CPL 2 kuning kecoklatan, CPL 3 hijau muda, CPL 4 biru, CPL 5 ungu, CPL 6 hitam begitu ya. Nah, ini maksudnya adalah, nanti kita balik lagi ke sini ya. Ini maksudnya adalah, nah seperti ini misalkan. Kalau saya ngambil salah satu kotak, misalkan dasar-dasar ilmu pemerintahan, berarti dasar-dasar ilmu pemerintahan itu adalah mendukung CPL 1, CPL 2, dan tentunya di sini adalah CPL 6. Ya seperti itu. Ya, silahkan kalau gambar tentunya boleh berimprovisasi mau seperti apa begitu ya. Ini saya membuatnya sederhana dulu, misalkan contoh untuk salah satu mata kuliah begitu, bahwa karena kan mata kuliah yang kita buat di dalam kurikulum itu harus mendukung capaian pembelajaran lulusan begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana bahwa mata kuliah yang ada itu memang tidak keluar dari CPL. Nah, tadi bahwa karena kita ini harus merespon MBKM dengan OB, maka ini adalah sekedar contoh. Jadi di sini adalah semester 1 itu biasanya mata kuliah universitas ya. Ada sih seperti mata kuliah keprodian sudah mulai ada, misalkan dasar-dasar ilmu pemerintahan. Kemudian di semester 2, karena fakultas misalkan mewajibkan mata kuliah seperti sistem politik Indonesia, kalau di kami, kemudian juga ada filsafat ilmu, begitu ya. Kemudian ada MPS kuantitatif, kualitatif, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena MBKM ini harus diakomodir di 567, aduh sebentar ya. Ya, tadi karena MBKM itu harus diakomodir di 567, nah ini maka ini saya tempatkan biasanya ini adalah
mata kuliah yang sifatnya mendukung. Sedangkan 2, 3, 4 itu adalah mata kuliah utama. Jadi misalkan MPS kuantitatif kualitatif tidak mungkin saya tempatkan di semester 6 atau semester 5. Karena ini mahasiswa ya meskipun ini adalah pilihan begitu ya, tetapi tetap sebagai prodi kita harus mengutamakan bahwa bila mahasiswa tersebut mengikuti MBKM, mata kuliah inti tidak ketinggalan. MPS kualitatif kuantitatif, metode ilmu pemerintahan, misalkan ya manajemen pemerintahan, itu adalah ada di sini semua. Ada di 2, 3, 4 mata kuliah keprodian, kalau bahasa mata kuliah inti. Nah, di semester 8 itu adalah khusus tugas akhir atau skripsi. Nah, ini gagasan prodi. Tadinya saya maunya seperti ini, begitu ya. Ketika mengkombinasikan antara OB dengan MBKM. Tetapi universitas ini khususnya Unpad memiliki kebijakan bahwa kurikulum S1 harus didesain di semester 7 habis. Memang ini agak berat. Saya juga sih ini belum berkonsultasi banyak begitu ya dengan pihak fakultas bahwa kalau misalkan skripsi itu harus disimpan di semester 7, mahasiswa tiap semester pasti harus mengambil 20 SKS. Konsekuensinya IPK mahasiswa tiap semester semuanya harus di atas 3. Nah, berarti ini ke dalam regulasi akademik begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kita mendesain kurikulum misalkan, oke, dipaksakan, bisa aja sih ya. Saya memaksakan misalkan di 7 semester, tapi berarti tetap idealnya di semester terakhir itu tinggal skripsi. Nah, tetapi karena misalnya universitas mengharuskan bahwa mendesain kurikulum itu harus 7 semester, maka tentunya ini ada skripsi, tetapi harus tetap mata kuliah harus hadir. Nah, pengalaman kami di Unpad, oke, kurikulum 2018 sampai 2021 itu memang didesain di semester ke-7. Tetapi lulusannya itu menunjukkan tetap mahasiswa banyaknya lulus di semester 8, bukan di semester 7. Ada mahasiswa yang memang lulus di semester 7, tetapi dari 100 orang, paling hanya 5 orang yang bisa lulus di semester 7. Berarti itu ya 5%-nya ya. 5%-nya. Dan ini tentunya angka yang kecil kalau misalkan kurikulum didesain untuk di 7 semester, tetapi ya yang lulus itu adalah hanya 5 orang begitu. Nah, idealnya sih kalau misalkan universitas membebaskan tidak harus di semester ke-7, lebih baik kurikulum itu didesain di semester ke-8 misalkan gitu. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke sini ke struktur kurikulum ya. Mohon maaf ini karena kecil ya. Kecil jadi misalkan nah ini adalah tadi saya membuat ini yang hijau-hijau muda ini adalah mata kuliah pilihan yang ada di semester 5 begitu ya. Nah, ini mata kuliah pilihan saya simpan di 5, 6, 7 begitu. Nah, ini artinya saya memberikan alternatif kepada mahasiswa, silahkan di semester 5 Anda memilih antara perencanaan pembangunan atau manajemen proyek. Ya. Kemudian di semester 6, silahkan Anda memilih politik pertahanan keamanan atau manajemen konflik. Dan mata kuliah pilihan yang kedua yang harus dipilih adalah antara sistem pemerintahan Islam dan civil society. Dan mata kuliah ketiga yang harus dipilih adalah pemikiran politik dan politik identitas. Nah, kemudian ini adalah perbandingan pemerintahan di negara-negara Asia, atau mahasiswanya akan memilih perbandingan pemerintahan di negara-negara Eropa begitu.
Kalau ini adalah kapita selekta begitu ya. Ini mohon maaf kecil sekali kapsel kapita selekta, itu isu-isu politik pemerintahan. Kemudian gender, ini gender dan pemerintahan. Jadi ini gender ini adalah masukan dari alumni ya, bahwa tren sekarang itu misalkan anggaran aja harus berbasis gender. Kemudian juga ketika pemilu itu adalah bagaimana affirmative action dan seterusnya. Kemudian ini adalah budaya pemerintahan Sunda, karena Unpad kebetulan ada di Jawa Barat dengan suku Sundanya, maka kami menentukan ini adalah sebagai mata kuliah salah satunya khas lokal kami. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya share. Nanti kita sebaiknya diskusi lebih mendalam saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Ya, demikian tadi pemaparan dari Bu Dede, dan terus terang bagi kami ini merupakan suatu pencerahan, ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana menyusun sebuah kurikulum, ya, sampai berkaitan dengan mulai dari penentuan profil, kemudian CPL dan ya, CPL-nya tadi. Ya. Dan tentunya tadi juga sudah disinggung berkaitan tentang keterkaitan dengan MBKM. Ya, ini. Jadi ini memang apa namanya, hal yang menjadi hal kesulitan dari beberapa prodi-prodi, ya, khususnya bagaimana mensinkronkan antara MBKM ini dengan dengan kurikulum yang ada, ya, apalagi berkaitan dengan penyebaran mata kuliah, ya, tentu ya, mau tidak mau terkadang ya kita selalu berpikir, ya, apalagi ada namanya konversi, ya, ini yang kemudian banyak membingungkan para prodi, ya. Tentunya perlu ada restrukturisasi, ya, perlu ada perbaikan atau penataan kembali daripada kurikulum, ya. Kami terima kasih sekali tadi sudah memaparkan dan juga ada sharing, ya, berkaitan dengan bagaimana program studi pemerintahan di Pajajaran, ya. Jadi tentunya memang kami sangat berterima kasih tadi sudah ada contoh, ya. Dan mungkin saya buka ke forum, ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin ya. Prof Eka, ya. Ambil gambarnya. Bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa Pak. Kalau bisa lebih keras lagi, nyampe ke saya kecil. Oke, ya. Saya sebetulnya sehari-hari banyak mengampu mata kuliah di prodi ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Basic saya sebetulnya adalah S1 ADM Negara, S2 ADM Negara, dan S3 ilmu politik. Yang pertama sebetulnya kajian, saya mungkin tidak terlalu banyak paham intersection antara politik dan pemerintahan itu dan administrasi publik. Ini yang saya kira
betul-betul perlu untuk didudukkan, karena sebetulnya begini Bu, cikal bakal ilmu pemerintahan politik ini awalnya sebenarnya itu dari administrasi negara di sini. Tapi kemudian sekarang juga di sini banyak dipresisikan bahwa pemerintahan itu adalah apakah bagian dari ilmu politik ataukah dia instrumen dan bagian dari administrasi publik. Itu yang saya kira kita sharing diskusi bersama Bu ya, seperti apa. Tapi kalau saya lihat tadi itu memang dua dimensi, karena misalnya ada tentang pelayanan publik dan ada misalnya tentang politik identitas. Itu berarti sebetulnya pemerintahan adalah berada pada dua itu. Problemnya memang secara kelembagaan kita belum ada jurusan sih, makanya bingung juga. Sekarang ada di jurusan lain. Yang kedua, tapi saya bersyukur misalnya ilmu pemerintahan secara kelembagaan itu sudah difasilitasi dengan baik dari KAPSIPI, sehingga tidak perlu bicara tentang bagaimana taksonomi ilmu pemerintahan, sehingga itu dapat memudahkan kawan-kawan prodi ilmu pemerintahan dalam menyebarkan ataupun mendistribusikan mata kuliah yang ada. Yang ketiga, sebetulnya ada muatan khas kami di sini, itu muatan lokalnya, pedesaan dan kemaritiman. Biasanya asesor itu menunjukkan, mencari sebetulnya apa yang menjadi kekhasan dari masing-masing prodi. Dan saya kira ilmu pemerintahan kalau ingin dicari sebetulnya kekhasan ilmu pemerintahan kaitannya dengan pedesaan dan kemaritiman itu kira-kira bagaimana Bu ya? Apakah dimunculkan satu khusus, satu jenis mata kuliah gitu? Dikatakanlah pemerintahan pedesaan, tapi kan kerepotan di situ karena dalam logika pemerintahan tidak bisa disebutkan itu. Ataukah struktur pemerintahan kemaritiman itu gimana ya Bu ya? Itu kami juga di ilmu politik itu agak sedikit kerepotan. Bagaimana misalnya mencari kekhasan ilmu politik dikaitkan dengan ciri khas fisik kemaritiman dan pedesaan. Ini minta ataukah misalnya Bu Dr. Dede kita masukkan di kajian-kajian spesifik begitu. Jadi katakanlah tadi Ibu menawarkan tentang politik identitas itu. Nah, mungkin di pemerintahan katakanlah bagaimana pemerintahan, bagaimana identitas kepemerintahan pada basis-basis daerah pedesaan dan maritim dibandingkan katakanlah dengan basis-basis yang ada di kawasan perkotaan. Itu mungkin contoh-contoh seperti itu, sehingga asesor dapat kita tunjukkan bahwa ini yang merupakan kekhasan dari kami. Ya, saya bersyukur tadi Bu, tapi mungkin juga bisa dijabarkan dengan baik Bu. Sebetulnya mata kuliah pilihan yang perlu untuk tersebarkan dengan baik, karena saya kira ada perlu ada persentase yang dimiliki jumlah minimal jumlah mata kuliah pilihan. Saya kira itu Bu Dede, terima kasih atas diskusi dan sharingnya pada kesempatan ini. Terima kasih. Dijawab langsung atau ditampung dulu, Pak Hasaidin? Ya, ditampung dulu saja ya. Nanti siapa tahu berkaitan antara penanya 1, 2 atau tidak. Ya. Saya Muhammad Nasir, sehari-hari sebagai dosen ilmu pemerintahan. Ada yang menarik dari pernyataan Ibu tadi tentang profil lulusan. Ini juga kemarin dibahas di politik tentang fasilitator. Memang
beberapa alumni di pemerintahan memang banyak masuk ke sana di Pasifik Laut itu. Katanya kendalanya itu tidak ada ketika di tim pemeriksaan itu tidak ada mata kuliah itu. Misalnya mata kuliah apa pemberdayaan begitu ya. Politik masyarakat. Ya masyarakat. Pesisir. Ya. Mungkin di ilmu pemerintahan ini ya perlu barangkali ada mata kuliah itu. Misalnya pemberdayaan apa begitu. Kemudian juga di Sulawesi Tenggara ini memang selalu kita bahas misalnya tentang bahwa Sulawesi Tenggara ini itu adanya industri tambang nikel. Mungkin juga di mata kuliah ini di pemerintah mungkin ada mata kuliah itu. Misalnya masalah politik pertambangan atau lingkungan itu barangkali bisa diakomodir. Kemudian juga ada juga misalnya yang menarik dari itu tadi yang perubahan paradigma itu pemerintahan dari government menuju governance begitu. Kemudian juga ada misalnya electoral government itu kalau itu sudah ada di mata kuliah kami di pemerintahan itu dan memang banyak juga mata kuliah mahasiswa kami itu mengambil topik-topik skripsi tentang yang menjadi masalah ini yang alumni kita yang mau kerja di tambang ini kan itu karena luar biasa juga ini di negara itu merekrut tenaga kerja dari sana. Nah memang kita sebagai sini sebagai yang memberi pengeluaran itu saja kita memang kita perlu mata kuliah itu. Mungkin barangkali Ibu bisa memberikan kira-kira apa mata kuliah itu yang penting bagi dia itu. Apakah misalnya masyarakat industri atau apa semacam. Itu barangkali Ibu perlu barangkali Ibu memberikan semacam poin-poin penting untuk mata kuliah apakah dia mata kuliah pilihan Bu. Kemudian juga yang menjadi itu juga karena itu tadi masalah kajian kami tentang itu tadi maritim begitu. Kemudian pedesaan begitu. Nah, ini juga barangkali memang ada kita mata kuliah misalnya tapi dia cuma masalah wawasan kemaritiman ya. Tapi belum diadopsi misalnya apakah dia sebagai sebuah institusi atau semacam apa itu apakah mata kuliah semacam apa. Sekiranya juga perlu masukan dari Ibu untuk kami godong nanti setelah pertemuan ini yang akan nanti kami tetapkan sebagai mata kuliah. Kemudian juga saya lihat di mata kuliah kami ini itu tadi masalahnya ini dari PK ini yang menjadi apakah perbedaan skripsi kalau misalnya ada di jurusan lain itu barangkali yang perlu kita berjelas misalnya paradigmanya itu pemerintah gimana ini politik gimana semua kita menentukan karena di sini ada dua jurusan yaitu jurusan ilmu politik dan jurusan ilmu pemerintahan begitu. Nah, itu sering kita berdebat di ketika kita memasukkan konsep ilmu politik atau ilmu pemerintahan karena mungkin garisnya itu agak tipis tuh begitu. Karena misalnya tadi untuk di sini di fakultas divisi ini mengambil keduanya itu ada pemerintahan, ada ilmu politik begitu. Dan kita memang misalnya di sini ya kebanyakan kita ya S2, S3 itu ilmu politik, walaupun misalnya ilmu S1 kita adalah ilmu pemerintahan begitu. Sekian itu saja Bu, masukan kami sebagai dosen. Ya, nggak apa-apa, dilanjut aja Pak Saidin. Nanti sambil menjelaskan mungkin
bisa diklarifikasi yang tadi hilang sebagian. Oh iya ya. Baik, ada lagi, Pak? Oh, masih ada lagi pertanyaan, Bu? Satu lagi. Silakan, Ya, satu silakan. lagi. Ya. Silakan Pak Dr. Amir. Lagi wabarakatuh. Bisa Pak, bisa, silakan. Amir dari sehari-hari sebagai staf pengajar ilmu pemerintahan yang juga banyak membantu prodi dalam rangka perbaikan di bidang kurikulum. Iya, yang biasanya menjadi masalah kami di sini adalah setelah kami mendesain kurikulum, kemudian kurikulum itu kita sudah desain sebagai yang berorientasi OB. Namun misalnya sebagai contoh bahwa luaran kami itu diharapkan menjadi peneliti. Nah, ini yang biasanya kurang didukung oleh mata kuliah penunjang. Nah, kami di sini misalnya metodologi ilmu pemerintahan, kemudian ada metode penelitian sosial. Ya memang kendala yang kami biasa hadapi adalah kurangnya tenaga yang berkaitan dengan misalnya MPS kuantitatif. Gitu. Nah, itu yang kendala. Kemungkinan bisa tapi itu kembali kepada kebijakan fakultas. Kemungkinan bisa mahasiswa program studi ilmu pemerintahan kita alihkan belajar di program lain dengan pertimbangan bahwa dukungan terhadap mata kuliah metodologi itu penting untuk dilakukan dalam mempersiapkan alumni sebagai peneliti. Iya. Dan itu juga tadi yang disampaikan teman-teman Pak Ika, Suhaib, Pak Muhammad Nasir. Ya, itu kan terkait juga visi misi universitas yang hingga sampai ke fakultas dalam rangka menambahkan ataupun mencermati perkembangan yang terjadi di daerah ya, seperti di Sulawesi Tenggara. Ya, mungkin di dalam kurikulum bisa dimasukkan pengelolaan sumber daya alam seperti itu. Iya, atau tata kelola, karena orang pemerintahan familiar sekali dengan istilah tata kelola gitu. Iya, tata kelola pertambangan, tata kelola di kawasan Jawa Barat, mungkin juga di Kendari ini bisa kami lakukan seperti itu. Ya, saya kira itu mohon pencerahannya, Bu Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab dulu ya. Silakan Bu. Oh, baik, terima kasih kepada Pak Eka, Pak Muhammad Nazir, dan terakhir Pak Amir ya dari penanya ketiga. Memang menjadi suatu pertanyaan sampai sekarang, ilmu pemerintahan ini lahir dari ilmu politik atau dari ilmu administrasi. Karena misalkan ya, ketika orang dengan bangganya coba searching di Google, ada nggak government science? Nggak ada. Yang ada adalah government studies. Nah, itu mengemuka, pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka di tahun 2014, sehingga kami dari program studi ilmu pemerintahan yang saat itu digagas oleh Prof. Nandang Alamsah yang menjadi Kaprodi Ilmu Pemerintahan untuk mengklirkan istilah ilmu pemerintahan
yang saat itu narasumbernya adalah Prof. Purwo dari UGM, kemudian dari kami dari filsafat ilmu pemerintahan seperti apa tinjauannya seperti itu gitu ya. Dan memang ketika misalkan di Google tidak ada government science, yang ada government studies misalkan. Nah, itu bukan berarti ilmu pemerintahan harus berubah menjadi studi pemerintahan. Karena tinjauan secara filsafat, saya bukan ahli filsafat, tapi saya ingat betul waktu itu jawabannya, bahwa ilmu pemerintahan itu sudah mengandung kriteria sebagai ilmu. Kemudian kita juga tidak perlu menjadi Google minded begitu ya. Begitu tidak ada di Google, wah sudah ini tidak pas begitu, harus ganti istilah. Oke, saat itu clear ilmu pemerintahan, kemudian disahkan begitu ya, dan lahirlah KAPSIPI dan ADIPSI begitu. Nah, kita tahu gitu ya, perkembangan ilmu pemerintahan sekarang itu ada 3 paradigma kalau istilah Pak Sutoro Eko yang dari STPMD Jogja. Yang pertama adalah pendekatan bulak sumur, beliau mengatakan seperti itu. Artinya pendekatan bulak sumur ini adalah justru orang UGM lah yang pertama menggagas kehadiran ilmu pemerintahan di Indonesia, tetapi orang UGM pula lah yang menyamakan politik dan pemerintahan. Kalau kami ya menolak, politik tidak sama dengan pemerintahan begitu ya. Jadi orang UGM sehingga dia menyebut jurusannya adalah JPP, jurusan politik dan pemerintahan, karena menganggap politik tidak lepas dari pemerintahan, begitu juga sebaliknya. Kemudian paradigma yang kedua adalah paradigma Jatinangor, yaitu yang digagas oleh IPDN dan ilmu pemerintahan UNPAD. Bahwa ilmu pemerintahan UNPAD itu objek formanya adalah kewenangan, hubungan antara yang memerintah, yang diperintah dengan berbagai variannya. Dan itu kami pegang. Kalau orang administrasi publik atau administrasi negara membahas implementasi kebijakan, ya, silahkan, ilmu pemerintahan juga jelas membahas kebijakan. Karena yang mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah. Begitu. Tapi ketika orang ilmu pemerintahan membahas kebijakan, oke, teorinya sama lah ya. Grindel, kemudian Van Metten Van Hoon, begitu, Johnson. Nah, tetapi ilmu pemerintahan harus melibatkan masyarakat dalam merespon bagaimana pelaksanaan kebijakan itu. Jadi kalau orang AN silahkan berbicara kebijakan hanya di level pemerintahannya, tetapi orang ilmu pemerintahan berbicara juga implementasi kebijakan di tataran masyarakatnya seperti apa. Jadi yang diperintah tidak lepas dari itu semua begitu ya. Nah, kenapa misalkan ilmu pemerintahan masih menggunakan konsep-konsep politik dan juga konsep-konsep administrasi. Nah, yang namanya ilmu itu berkembang terus, kita tahu yang namanya ilmu itu berkembang terus, dan apalagi kita sama-sama misalkan di satu fakultas, pasti ketersinggungan antar teori itu akan terjadi. Jangankan di satu fakultas, di berbeda fakultas pun begitu ya. Misalkan istilah marketing politik. Bagaimana penggabungan ekonomi dan penggabungan politik itu dikombinasikan. Istilah-istilah ekonomi itu diadaptasi menjadi istilah-istilah dalam politik, misalkan seperti itu. Nah, ini begitu juga dalam administrasi begitu. Nah, jadi katakanlah dengan adanya KAPSIPI tentunya ilmu pemerintahan sudah menjadi eksis, sementara teori itu ya, mohon maaf kalau saya meminjam istilah Pak Pratikno ya, ketika beliau membimbing saya di UGM ketika S3, beliau mengatakan tidak ada teori dan metode yang seperti kitab suci. Teori dan metode itu buatan manusia. Silahkan mau dipakai seperti apa, sepanjang logis begitu ya. Jadi di sini bagaimana kita
mengadaptasi teori dan metode itu ke dalam perkembangan suatu ilmu begitu. Justru ilmu pemerintahan ini khasnya Indonesia yang berkembang ya tersendiri begitu ya, dan akhirnya juga eksis dengan hadirnya Kapsipi dan Adipsi ini begitu. Nah, kalau misalkan betul bahwa kekasan mata Bu Dede. Ya. Halo Bu Dede. Ya. Halo Bu Dede. Ya, halo. Ya, mungkin bisa ditahan dulu. Halo. Ya, ya. Mungkin bisa ditahan dulu penjelasannya Bu, karena kami ada kendala teknis di sini speakernya. Baik. Ya. Ada. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya. Halo Bu, sudah bisa dengar Bu? Sudah. Oh ya, baik. Mohon maaf Bu, tadi sempat terputus. Jadi beberapa di forum ini tidak mendengar ya penjelasan tadi Ibu, dan permintaan forum mungkin bisa diulang kembali khususnya berkaitan dengan paradigma tadi, pergeseran dan juga antara Bulak Sumur dan Jatinangor itu tadi Bu. Mereka tertarik. Bapak tertarik. Ya baik. Silakan Bu. Ya. Baik, saya ulang. Tadi ada dada-dada, saya bengong. Loh kok ada dada-dada? Ya, Bapak Ibu. Nah ini saat ini ya kurang lebih beberapa bulan yang lalu lah ya. Itu Pak Sutoro Eko
dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Desa di Jogja itu mengemukakan ada 3 pendekatan ya ini perkembangan tren di Indonesia begitu. Pertama yang disebut dengan mazhab bulak sumur, maksudnya adalah UGM karena ya memang di jalan bulak sumur begitu. Nah, jadi Pak Sutoro itu mengatakan UGM lah yang pertama kali memproklamirkan harus ada kehadiran ilmu pemerintahan divisi. Ya ini ya ilmu pemerintahan tertua di UGM S1-nya begitu kan. Nah, tapi kemudian UGM pula yang meninggalkan ilmu pemerintahan dan mengganti prodinya menjadi JPP, jurusan politik dan pemerintahan. Karena menurut mereka politik tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan dan sebaliknya. Sehingga mereka mengatakan ya prodi kami adalah jurusan politik dan pemerintahan. Nah, kemudian yang mazhab Jatinangor ini pendukungnya begitu ya, IPDN dan Unpad begitu. Yang menggagas ini sebenarnya bukan pendukung tapi menggagas bahwa ilmu pemerintahan itu tidak terlepas dari kajian kewenangan. Jadi karena memiliki kewenangan, siapa yang memiliki kewenangan adalah pemerintah. Maka kajian ilmu pemerintahan tidak lepas dari yang memerintah dengan yang diperintah dengan berbagai variannya. Nah, berbagai variannya ini dimaknai luas, bukan hanya sekedar masyarakat tetapi LSM juga itu adalah masyarakat. Kita tahu LSM teorinya adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan juga macam-macam begitu ya, ada asosiasional, non asosiasional dan seterusnya. Nah, dari situ maka masyarakat diinterpretasikan secara lebih luas. Apakah itu misalkan pengusaha restoran dan hotel ketika mahasiswa mengkaji bagaimana pemerintahan meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu informannya adalah misalkan ya pengurus PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, itu kan masyarakat begitu ya. Nah, kewenangan dan yang ketiga ini mazhabnya yang gagasan dari Pak Sutoro. Sebentar di saya yang ada gangguan. Kalau Pak Sutoro Eko itu ya tertuang misalkan dari konsep-konsep bahwa makna government itu meluas menjadi misalkan salah satunya government making, governance ability dan seterusnya. Ada dokumennya ya secara meluas beliau merilis itu dan dikeluarkan menjadi kajian-kajian atau topik-topik yang harus ditulis oleh mahasiswa ilmu pemerintahan begitu. Nah, bagaimana KAPSIPI melihat perkembangan itu? Ini baru dari saya pribadi. Memang belum di launching bahwa bagaimana sikap organisasi atas ketiga mazhab ilmu pemerintahan yang dilontarkan oleh Pak Sutoro Eko. Saya pribadi melihat berbagai mazhab ini ya sebaiknya saling mendukung saja begitu ya, tidak menegasikan antara satu dengan yang lain. Misalkan kita berbicara metode penelitian, ada yang disebut mazhab positifis, ada yang disebut mazhab post-positifis. Tapi itu saling menegasikan kan, bahwa positifis itu lawan post-positifis. Nah ini juga ketiga mazhab ini yang katakanlah sekarang sedang ya diluncurkanlah di beberapa webinar begitu, ya sebaiknya adalah saling mendukung dan melengkapi, tapi tidak untuk membingungkan. Kita mau yang mana? Saya secara kelembagaan ya tentu di mazhab yang kedua, masih di situ di mazhab yang kedua begitu. Ya biarkan yang menggagas itu silahkan mau seperti apa. Kita punya
punya hak prerogatif mau mengambil mazhab yang mana. Saya sendiri adalah penganut mazhab yang kedua, begitu. Nah, kemudian tadi sempat bahwa ya ilmu pemerintahan ini katakanlah akhirnya apa sih, apakah bagian politik atau administrasi begitu ya. Saya menyikapinya bahwa perkembangan ilmu pemerintahan ini adalah memang secara keilmuan konsep ilmu politik, konsep administrasi dipakai. Tetapi kan peminjaman konsep ini tidak hanya dilakukan oleh ilmu pemerintahan, tapi juga oleh ilmu lain. Seperti misalkan bagaimana marketing politik, itu kan perpaduan konsep ekonomi dan politik. Bagaimana konsep-konsep ilmu ekonomi itu diadaptasi ke dalam politik, begitu ya. Pasar dalam ekonomi maknanya apa, tetapi kemudian dianalogikan pasar ini pemilu, begitu. Misalnya seperti itu. Nah, KAPSIPI yang tentunya tadi betul semakin eksis ketika menolak ilmu pemerintahan diganti menjadi studi, begitu ya. Dan akhirnya ya seperti inilah KAPSIPI berkembang, eksis bahkan dengan didampingi dengan adipsinya, begitu. Nah, bagaimana dengan kajian-kajian lokal? Tadi juga ini ya, Pak Muhammad Nasir dengan Pak Eka, saya pikir ada hal yang sama ketika berbicara misalkan memang mata kuliah yang khas lokal. Apakah ini akan direspon seperti apa? Kalau saya akan menelusurinya, pekerjaan lulusan misalnya di tambang nikel seperti apa pekerjaan lulusannya. Seperti misalnya saya punya beberapa alumni yang bekerja di bank. Saya meminta pendapat. Anda sebagai karyawan bank, tapi lulusan ilmu pemerintahan, Anda bekerja apa? Ternyata dia itu bekerja di divisi kredit, kalau nggak salah begitu ya. Aduh, ini gangguannya dari rumah saya sebelah nih, sebentar. Tapi nggak apa-apa, ada suara gangguan, nggak masalah Pak Saidin? Tidak masalah, Bu. Ya. Saya jelasnya terdengar. Ini ketika saya berbicara dengan lulusan yang bekerja di bank, Anda bekerja apa di sana atau apa yang Anda lakukan di bank gitu ya. Nah, beberapa orang